Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Mega Arya Monika MPD, selaku dosen mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja, dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan proses konseling membangun aliansi terapeutik. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri Ena Sukaisi, lalu Putri Satika, dan Uli Sukma Aulia. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Budaya kanak-kanak dan remaja. Masa kecil dan masa remaja adalah tahapan kehidupan yang tidak hanya unik dari sudut pandangan dunia orang dewasa dalam ruang lingkup perkembangan, tetapi juga dalam hal nilai, norma, dan kebiasaan. Tempatkan diri Anda di posisi mereka. Kemungkinannya adalah ketika Anda merenungkan kembali, Anda akan mengingat suatu waktu dalam waktu Anda ketika segala sesuatu berbeda dibandingkan dengan segala sekarang di masa dewasa Anda. Sekarang, pertimbangkan juga interaksi sehari-hari yang Anda lihat di sekitar Anda antara orang tua dan anak, guru dan siswa, konselor dan klien muda mereka. Pertimbangkanlah perspektif ini ketika Anda membayangkan masa depan Anda sebagai konselor dan dalam lingkungan sekolah ataupun klinis. Next. B. Sebuah survei tentang sikap terhadap anak-anak. Konselor memengaruhi dan dipengaruhi oleh anak. Reaksi kita bisa positif atau negatif. Mereka dapat mencerminkan bias kita sendiri dan kehidupan psikologis kita sendiri. Dalam pengalaman, kami menemukan bahwa reaksi ini dapat menjadi sangat penting ketika kita belajar untuk memberi konseling kepada klien muda. Konselor perlu menyadari bahwa bagaimana latar belakang dan pengalaman budaya dan pribadi mereka sendiri menginformasi gagasan mereka tentang perkembangan anak, apa yang dianggap normal dan apa yang tidak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Uli. C. Berhubungan dengan dunia anak-anak. Aturan-aturan seperti Finders, Keepers, Evan Stephen percaya pada semua hal yang ajaib, berpikir egosentris, dan perilaku-perilaku yang dapat membingungkan orang dewasa. Seperti bernyanyi dengan keras di muka umum, mengupil saat berbicara, keterpesonaan pada fungsi tubuh, dan mengatakan apa yang Anda rasakan kapanpun tanpa memperhatikan situasinya adalah contoh-contoh dari budaya masa kecil. Sebagai orang dewasa, hati kita biasanya berada di tempat yang benar ketika kita berusaha untuk membimbing dan membentuk anak kita dalam cara yang menurut kita akan mempersiapkan mereka untuk berfungsi secara benar di dalam dunia yang berorientasi pada orang dewasa. Next. D. Berhubungan dengan dunia remaja. Remaja juga memiliki aturan, nilai, keyakinan, dan norma yang berbeda yang bersifat reflektif bagi perkembangan mereka. Dalam bekerja dengan remaja, sebagai konselor kita sekali lagi dihadapkan dengan kebutuhan untuk menghormati persepsi unik mereka tentang dunia dan menghormati pendapat dan pandangan mereka. Tugas penting lainnya yang dihadapi selama masa remaja adalah pembangunan identitas, yang berarti bahwa konselor tidak dapat memperlakukan kelompok ini sebagaimana yang mereka lakukan terhadap orang dewasa, tetapi harus mencari strategi perlakuan yang memungkinkan untuk tugas-tugas kognitif dan emosional seperti ini. Next. E. Hubungan dengan anak-anak dan remaja. Apa yang bisa berhasil? Sebagian besar orientasi teoretis terhadap konseling anak didasarkan pada arti penting dari aliansi terapeutik. Sebuah pemahaman bahwa keluaran yang sukses tergantung kemampuan konselor untuk terhubung dengan pengalaman anak dan membangun hubungan baik. Bahkan studi-studi riset menunjukkan bahwa aliansi terapeutik
berperan penting dalam perubahan apapun teknik atau pelakuan yang digunakan konselor. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Selanjutnya, F. Berhubungan dengan pandangan anak terhadap orang lain. Salah satu cara kita memahami peran kita sebagai seorang konselor yang bekerja dengan anak dan remaja adalah seperti yang dilakukan penerjemah. Metafora ini dapat menuntun pikiran kita tentang hubungan terapeutik yang kita ciptakan dengan anak-anak dan juga remaja. Konselor perlu terlibat dalam interaksi interpersonal yang tidak hanya bertemu klien muda, di mana mereka berada, tetapi juga membantu orang dewasa yang berarti dalam kehidupan mereka untuk melakukan hal yang sama. Next. G. Menentukan batas dan batasan. Kami setuju dengan Gary Lander bahwa batasan tidak diperlukan sampai ia dibutuhkan. Menetapkan batas ketika ia dibutuhkan memungkinkan eksplorasi, menguji batas terapeutik, dan kesempatan untuk memiliki percakapan yang bermakna mengenai pilihan dan gaya hidup dengan klien. Dalam karyanya yang berpengaruh, The Art of the Relationship, Lander menguraikan tentang pendekatan penetapan batas yang disebut model ACT. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, akui perasaan itu. Kedua, komunikasikan batasnya. Ketiga, alternatif target. Next. H. Melihat maksud positif. Ketika konselor merespon perilaku anak-anak dengan bermaksud melihat positif, mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan interaksi yang membentuk pemahaman anak-anak tentang diri mereka sendiri, serta bagaimana orang lain melihat mereka. Melihat nilai positif juga dapat digunakan dengan pengasuh untuk merespon secara konstruktif perilaku anak dan remaja. Salah satu cara terbaik untuk memastikan perubahan yang bertahan lebih lama dalam kehidupan anak-anak adalah dengan bekerja sama dengan orang tua, guru, dan orang lain yang berada dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia izin bertanya. Sebagai seorang konselor yang kompeten, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengarahkan anak-anak dalam mengandalkan keterampilan terapeutiknya sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Sivania Putri, izin bertanya, bagaimana sikap konselor dalam membangun terapeutik berkomunikasi yang berhubungan dengan dunia remaja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari izin bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode eksperiensial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hanifah izin bertanya. Pada masa remaja, tugas penting apa dalam membangun identitasnya? Buka kurung karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restina Pita Putri izin bertanya. Mengapa dalam proses konseling perlu membangun aliansi terapeutik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda izin bertanya. Tahap apa saja dalam menggunakan komunikasi terapeutik saat proses konseling dilakukan? Terima kasih.
Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Jika tidak, kami akan menyiapkan jawabannya dulu. Jadi kami tampung 6 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Najila izin bertanya, apakah pengaruh hubungan terapeutik terhadap proses konseling? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ara, yaitu pada masa remaja tugas penting apa dalam membangun identitasnya atau karakter? Jawabannya yaitu William Kay sebagaimana dikutip Yudrik Jahja mengemukakan bahwa tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. 1. Menerima fisiknya sendiri, jadi berikut keragaman kualitasnya. 2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. 3. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. 4. Menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. 5. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. 6. Memperkuat self-control. 7. Mampu meninggalkan reaksi dan menyesuaikan diri atau sikap perilaku kekanak-kanakannya. Bagaimana Ara untuk jawabannya? Terima kasih Uli atas jawabannya. Baik, kembali. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Arinda. Pertanyaannya yaitu tahapan apa saja yang menggunakan komunikasi terapeutik saat proses konseling dilakukan. Jawabannya yaitu komunikasi terapeutik dalam pelaksanaannya memiliki 4 tahap, yaitu 1. Persiapan atau pra-interaksi.
Konselor menggali perasaan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Konselor mencari informasi tentang klien dan kemudian merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. Yang kedua, perkenalan atau orientasi. Membina rasa saling percaya, merumuskan kontrak bersama klien, menggali pikiran, dan merumuskan tujuan. Yang ketiga, kerja. Konselor dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Eksplorasi, refleksi, berbagai persepsi, memfokuskan dan menyimpulkan. Ya, dan yang keempat, terminasi atau pengakhiran. Evaluasi tidak lanjut terhadap interaksi, membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana Saudari Arinda atas jawabannya? Baik, terima kasih Ena atas jawabannya. Sama-sama. Saya pertanyaan dari saudari Sa. Untuk klien mengurangi dihargai, dihormati, dan dengan terjalin keakraban antara klien dengan teman. Saya ulangi jawaban Siska Nadila. Hubungan terapeutik bertujuan untuk membantu klien mengurangi beban masalahnya, membantu konselor untuk mengambil tindakan yang efektif juga pada klien. Dengan adanya hubungan terapeutik, klien merasa dihargai, dihormati, dan tenang dengan terjalinnya keakraban antara klien dengan konselor. Bagaimana Siska Nadila? Sudah cukup, Putri Sartika. Terima kasih. Sama. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Dewi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode-metode eksperiensial. Metode experiential learning adalah suatu metode proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan juga keterampilan serta nilai-nilai sikap melalui pengalaman secara langsung. Oleh karena itu, metode ini akan bermakna tatkala pembelajaran berperan serta dalam melakukan kegiatan. Selain itu, mereka memandang kritis kegiatan tersebut. Kemudian mereka mendapatkan pemahaman serta menuangkannya dalam bentuk lisan atau tulisan sesuai dengan tujuan pembelajaran mereka. Bagaimana Dewi? Jawabannya apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup, terima kasih Putri. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Cindy. Jawabannya yaitu
Strategi perlakuan yang menghormati pengalaman remaja penting untuk membangun hubungan yang sukses dan memfasilitasi pertumbuhan. Remaja harus merasakan rasa aman dan memiliki agar dapat berpartisipasi dalam konseling. Konselor harus berusaha untuk melibatkan klien remaja melalui penciptaan aliansi terapeutik dan hubungan empatik yang kuat. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa metode-metode eksperiensial untuk membangun hubungan sangat bermanfaat dalam bekerja dengan remaja karena masukan ekspresiensial sangat penting bagi perkembangan fungsi-fungsi eksekutif dan kognisi sosial. Artinya, menyediakan ruang yang aman dan kreatif bagi remaja dapat membantu mereka membangun regulasi dan kompetensi sosial. Bagaimana untuk jawabannya, Cindy? Baik, terima kasih Uli atas jawabannya. Baik, kembali kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Cynthia, yaitu jawabannya kehadiran fisik menurut Evans mengidentifikasi 4 sikap dan cara untuk menghadirkan diri secara fisik, yaitu berhadapan. Artinya dari posisi ini yaitu saya siap untuk Anda mempertahankan kontak mata, berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Selanjutnya membungkuk ke arah klien. Posisi ini menunjukkan keinginan atau mendengar sesuatu. Selanjutnya terakhir yaitu tetap rileks, yaitu dapat mengontrol keseimbangan antara keseimbangan dan relaksasi dalam merespon klien. Bagaimana Cynthia untuk jawabannya? Cukup jelas, Uli. Terima kasih. Baik, kembali kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Resti. Pertanyaannya yaitu mengapa dalam proses konseling perlu membangun aliansi terapeutik? Jawabannya, aliansi konseling terapeutik merupakan faktor umum yang esensial dan variabel kunci dari setiap pendekatan konseling. Aliansi terapeutik adalah hubungan kolaboratif antara konselor dan konseli yang ditandai oleh keterikatan emosional, serta kesepakatan terhadap tujuan dan tugas konseling. Kunci keberhasilan sebuah proses konseling harus dimulai dari bagaimana membangun hubungan yang membantu konseli. Karena tanpa ikatan aliansi yang kuat dan kepercayaan antara konselor dengan klien, sangat sedikit yang bisa dicapai. Bagaimana Saudari Resti atas jawabannya? Baik, cukup jelas. Terima kasih, Ena. Sama-sama. Baiklah, semua pertanyaan sudah kami jawab. Maka presentasi pada hari ini kami cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator dari kelompok 4, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.